Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ilmu Politik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai salah satu materi yang penting terkait dalam proses demokrasi di dalam ilmu politik, yakni tentang partisipasi politik. Nah, partisipasi politik itu sendiri adalah keterlibatan warga negara dalam proses politik untuk menentukan ke arah mana kebijakan publik akan dibuat. Contoh partisipasi konvensional adalah memberikan suara pada saat pemilihan umum, kemudian menjadi anggota legislatif, dan juga menjadi anggota sebuah partai politik. Sedangkan untuk partisipasi non-konvensional bisa berbentuk demo, kemudian juga kampanye, dan juga ada juga boikot. Lalu, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi seseorang untuk ikut berpartisipasi politik? Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, ekonomi. Dan yang ketiga adalah media. Serta yang terakhir adalah lingkungan serta keluarga. Hal inilah yang akan mempengaruhi pola partisipasi politik seseorang. Lalu, mengapa sih partisipasi politik itu penting? Karena tanpa adanya partisipasi politik, demokrasi akan kehilangan arahnya jika tanpa adanya suara dari rakyat. Jadi, dengan adanya partisipasi publik, mencerminkan bahwa kebijakan yang dibuat murni kebijakan atas kemauan dari masyarakat, bukan hanya dari elit semata. Piramida partisipasi politik menggambarkan tingkat keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik, dari yang paling pasif hingga yang paling aktif. Secara umum, piramida ini terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang pertama, yakni lapisan dasar, merupakan warga pasif yang tidak terlibat dalam aktivitas politik apapun, bahkan mereka tidak mau untuk memilih. Lapisan kedua, pemilih hanya berpartisipasi dalam pemilu tanpa keterlibatan lebih lanjut, yakni di sini ditandai dengan pengamat atau penonton. Lapisan ketiga, yakni partisipan, di mana mereka merupakan pendukung aktif, ikut berkampanye, menjadi anggota partai atau terlibat dalam diskusi politik. Dan yang keempat atau lapisan puncak disebut sebagai aktivis dan elit politik, di mana mereka memimpin gerakan politik, mencalonkan diri dalam pemilu, atau memegang jabatan publik. Semakin ke atas, jumlah orangnya semakin sedikit, tetapi pengaruh politiknya semakin besar. Piramida ini menunjukkan bahwa partisipasi politik bervariasi dan mencerminkan tingkat kesadaran serta komitmen individu terhadap kehidupan demokratis. Selanjutnya, kita akan melihat pemaknaan ulang dari partisipasi politik. Dari gambar tersebut menggambarkan tahapan partisipasi politik warga negara yang meliputi 3 aspek, yakni tahu, mampu, dan awasi. Warga perlu tahu dengan cara mendiskusikan aspirasi dan kepentingannya, kemudian mampu merumuskan serta menyampaikan daftar kepentingan kepada calon pemimpin, dan setelah itu mengawasi jalannya kepemimpinan setelah calon terpilih. Ketiga aspek ini membentuk siklus partisipatif yang berkelanjutan dalam suatu demokrasi. Jadi bagaimana? Kamu mau kan untuk ikut dalam berpartisipasi politik demi menuju Indonesia yang lebih baik? Terima kasih sudah belajar bersama dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.